Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo wis dikalah. Aku ya ora mampu, mung saku aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Jelas beda yen dibandingke, ora ono sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe, jujur saanane. Sapa wonge sing ra lara ati, wis ngancani tekan semene.
Siloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul. Halo ibu-ibu, bapak-bapak. Wah, ini belum sarapan ini kayaknya. Bingung mau melebu TV kok. Oke, ibu-ibu, hari ini kita senang banget kita berada di Siloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya kita ada di Resto Kopi Padasoka. Ini kita ada di dapat pinggirnya sungai Kaliopa. Ini keren banget. Jadi kita bisa melihat view pemandangan yang sangat bagus sekali, sekaligus merasakan nikmatnya angin-angin surga. Angin seger lah. Seger karena terbuka ya. Betul sekali. Dan ini adalah salah satu potensi yang mungkin nanti akan kita bisa eksplor lagi lebih dalam. Benar. Jadi satu peluang juga untuk menambahkan lagi para pelaku UKM di sini. Betul. Untuk menaikkan kelasnya. Sebelum kita naik kelas, kita mau melihat semangat dari bapak-bapak ibu-ibu di sini. Kita mau yel-yel dulu ya, bapak ibu. Boleh ya? Boleh. Oke, coba. Tapi yang semangat ya. Pokoknya yang paling semangat nanti dapet naik apa? kelas. Oh, tanya dapat apa? Oke, siap ya. UMKM naik kelas. UMKM hebat Jogja istimewa. Tepuk tangan. Rada lali Siti ya, Bro. Penting gini-gini kok. Rapopo. Dan hari ini saya Marta Sasongko. Dan saya Adnan Junior. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Inilah Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangannya untuk acara kita. Keliling-keliling di seluruh DIY dan hari ini kita sampai di Pundong dan kita mau dengar juga nanti bagaimana para pelaku UKM di sini punya semangat seperti apa dan kemudian kita juga menghadirkan narasumber yang nanti bisa ikut membantu menambahkan lagi nggak cuma motivasi tapi juga tambahan informasi. Gitu. Nah makanya karena ini urusannya sama Dinas Koperasi dan UKM DIY hari ini sudah hadir juga Pak Wisnu. Pak Wisnu tuh kalau datang ke sini langsung inspeksi. Produknya apa saja. Betul. Pak Wisnu Harmawan ini adalah Kabid Layanan Kewirausahaan. Jadi memang urusan-urusan UKM, entrepreneur gitu ya, ini beliau. Jadi cek dulu. Kalau yang di sana ada cek ombak, di sini cek UKM ya Pak. Cek UKM. Merasakan semilirnya kopi padas ini memang. Waduh, iya. Belum ada baunya Pak. Iya. Belum bau padasnya aja ya. Bau kopinya belum, nanti menunggu yang sebelah. Nanti, habis ini. Iya, dan bersama dengan kita juga hadir para wakilnya Bapak Ibu ya di DPRD DIY. Kebetulan beliau juga mitra dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY Bapak Haji Suwardi yang juga dari fraksi Golkar. Assalamualaikum, selamat siang. Sehat selalu. Banget Pak, aduh. Jadi mana aja Pak keliling-keliling. Jadi semangat ketemu Mbak Marta itu. Waduh. Ya. Iya. Para pelaku usaha di Siloharjo. Di pinggir tuh ini Mbak. Di pinggir. Di Tapi pinggir apa, Bantul ya. Tetapi di sini pinggir yang bagikan mutiara di dalam lumpur. Wah. Jadi mesti kita yang ngedok-ngedok lumpurnya Nah, ya. harus kita gali. Kalau panjang nggak rawuh ke sini itu nanti tidak akan mendunia ini kopi padas dan UKM yang ada di sini. Tapi betul loh Pak ya, kita tadi jalan ke sini kan masih ngelewatin yang udah selesai nih potensinya, ya kan kalau dari Jogja. Ternyata tiba-tiba muncul, ada resto yang keren banget. Ada kerennya, resto yang keren, bangunannya bagus. Betul. Bisa kalau ulang tahun pernikahan di sini aja. Oh, sudah menikah ya bro? Tinggal ulang tahunnya aja. Tinggal ulang tahunnya. Pak Wardi, kemudian kalau soal cerita kayu-kayu seperti ini dan beliau kayaknya juga tahu banget tempat ini. Betul sekali. Ya. Ini ada Bapak Haji Warjio yang sudah hadir bersama kita di sini. Kula nuwun Pak niki numpang kita juga di sini. Iya. Karena ini punyanya adik ya? Punya adik nih. Oh iya, adik jadi yang ke-5. Wah, adik. Pakai dihitung dulu. Oh, ya. Kan banyak. Adik nomor punggung 5. Tapi kebetulan Pak Warjio ini juga salah satu tokoh masyarakat di sini, tapi juga seorang pelaku usaha. Pelaku usaha yang nanti bisa menginspirasi ya. Menginspirasi, membagikan cerita-ceritanya dan juga menyemangati Bapak Ibu semua yang ada di sini. Wah, jadi tambah semangat. Dan satu lagi ini salah satu-satunya narasumber yang paling cantik ya karena perempuan. Ini juga salah satu pelaku usaha UMKM, Bu Patmi. Terima kasih. Selamat pagi. Pada kenal semua ya, Bu? Oh iya. Sampai ditengokin sopo ya gue ya.
Masa nggak kenal? Kan bisa dilihat di TV itu, Bu. Bangle enggak? Enggak lah ya. Ini nanti hubungannya sama ini apa? Para produsennya gitu Betul ya. sekali. Baik, ibu-ibu mau cerita apa tentang usahanya boleh ya? Kita mau dengar cerita dari ibu-ibu. Ya, kita pengen tahu kan? Kita pengen tahu seperti apa sih Iya. semangat ibu-ibu yang ada di sini, perkembangan usahanya bagaimana, biar kita yang di sini tahu, nanti kita bisa ngobrol lebih jauh lagi tentang UMKM yang ada di sini. Saya Silakan mau yang panggil pertama. ini kayaknya di belakang saya ini ada yang punya wedang uwoh menil. Nah, Ini ayo Bu Mariani, monggo. yang punya Tepuk ini tangan siapa? dulu dong. Ibu. Kok menil-menil? Menil-menil ya? tuh. Apakah ada Silakan. ceritanya? Menil sama menul. Silakan. Assalamualaikum Cilik, Pak. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak, Ibu. Perkenalkan, nama saya Sri Mariani. Usaha saya itu wedang menil. Itu ada ceritanya Bapak Ibu. Oh, ada cerita. Coba Ceritanya. cerita. Itu karena kemarin itu kan ada COVID ya Bu ya. Iya. Berapa tahun itu selama 3 tahun. 3 tahun itu nah muncullah itu karena banyak yang mencari jamu-jamu ya Bu ya. Bapak Ibu, lah dari situ kami muncul wedang uwoh. Biasanya kalau saya saudara itu pada pulang kampung biasanya suruh nyari wedang uwoh. Nah saya itu langsung ke Megiri sana, Imogiri pusatnya. Ya. Ya. Nah habis itu saya kok mikir kenapa nggak buat sendiri ya? Oh. Tuh. Nah habis itu saya buat dilalah ada COVID tadi. Dilalah ya? Iya, Oh, dilalah iya. sekali ya. Ternyata COVID itu Dilalah dilalah. sekali. Ada dilalahnya. Ada COVID itu. Nah, saudara saya dilalah juga ya Mas. Iya. Dilalah juga pada di luar kota, di luar kota. Nah, sekalian bisnis dan sekalian buat itu yang banyak yang cari buat itu COVID tadi. Itu alhamdulillah saya pasaran ke luar kota itu masya Allah. Oh, Alhamdulillah yes. itu pasaran. Jadi mulai usaha, Ibu mulai usaha itu langsung punya pasar yang Luar tiba-tiba kota. melejit Iya. luar Luar kota kota, lagi gitu Iya, ya. alhamdulillah. Tapi ya saya juga ada apa ya? Maksudnya mencoba di sini dulu gimana? Di sini gimana ini pasarannya? Alhamdulillah juga. Juga Oh. bagus. Iya. Biasanya dipasarkan di mana, Saya Bu? mencoba dulu racik di rumah sendiri mencoba. Lo dibagikan ke tetangga. Iya. Gratis atau bayar? Iya, gratis dulu. Oh, Gimana rasanya? Oh iya, iya. Alhamdulillah banyak yang suka. Ini biasanya itu kalau di pasaran tuh banyak yang apa? Yang yang kering Oh, atau kering. bubuk itu. Tapi saya fokus di yang basah karena kalau yang basah itu rasa jahenya itu masih seger. Kalau yang ngajarin ini Bu, yang ngajarin bikin Packing. Saya belajar diri langsung dari packaging. sana di Imogiri. Oh. Oh, belajar resepnya ini Iya. dari sana. Enggak, maksudnya bikin packingnya, ada fotonya, ada tulisannya, ada nomor PIRT Saya ini. pelatihan juga. Oh. Ikut pelatihan Pelatihan. juga, UMKM. Keren, keren, keren. Ikut pelatihan di mana maksudnya? Ada pelatihan PIRT di Ikut. Bantul, di Jogja, iya. Oke. Terus ini sekarang sudah produksi berapa? Per hari. Sampai Per berapa? hari itu paling enggak 100 atau ya nanti tergantung Pesanan. pesanan juga, orderan. Kalau yang dari luar kota itu biasanya permintaan itu 50 pak. 50 pak. 50 ini. Iya. Ini kan isinya 6 ya? 5. Oh, nanggung ya? Ya, 5. Isinya 5. Iya. Oh ya. Paling Oh, banyak sekarang dipasarkan di mana? Sekarang di luar kota atau dititipkan di tempat oleh-oleh. oh, ini lengkap sekali ya. Ada Iya. Instagramnya, Iya. ada Facebooknya. Iya. Ini selama ini yang paling sering cuma yang luar kota atau COD atau COD bisa. Oke. Iya. kalau ngirim ke luar kota pakai apa? Jasa dititipkan Jasa. saudara atau di Enggak, paket. Oh, dipaketkan. dipaketin. Berarti masih bayar ya? Udah Iya. ikut Sibakul belum? Sudah. Oh, sudah ikut Sibakul. Iya, sudah. Sejak kapan ikut Sibakul? Sudah. Saya itu kan itu produksi udah hampir 4 tahun ya Bu. Jadi ya udah ikutnya lama ya? hampir
setahun. Jadi PIRT-nya juga dapat fasilitasi dari Iya, dinas koperasi. Oh Iya. iya. Udah oke. dapat free ongkirnya belum? Belum free ongkirnya. Oh. Ikut. Iya. Ya, kau belum. Belum. Iya. Paling jauh kirim kemana? Kemarin itu ke Riau. Wow. Ke Riau, cuman ada saudara yang dari sana itu minta ke lewat ekspedisi kemarin Wahana itu. Tapi maksudnya sampai ke Rio toh, Iya. barangnya toh. Iya. Tapi yang perlu dicontoh dari ibu ini, yang penting banyakin saudara ya bu. Jadi mengkonon Iya. dulur Iya, nanti iya, jadi reseller ya berarti ya di sana. Oke. Iya. Rio tekan Nora. Alhamdulillah sampai Pak. Oh, Iya, udah iya. dikasih. Alhamdulillah Udah sampai gitu ya. Udah Pak Odi ya. J, matur nuwun. Mbak Menil, Bu Mariani. Iya, Menil. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan apresiasi, matur nuwun. Ya. Terus Berikutnya. monggo lagi Bu Yati, mana Bu Yati? Ayo cerita usahanya. Bu Yati monggo. Oh, aduh, malah kue lu. Yang mana? Malah Mana Bu Yati? Yang Yang jahit, katanya yang jahit. Kue wae lho yo. oh yo Yati kok. Kowe wae. Yo Yati. Oh Yati jahit, sama satunya Yati apa? Oh bakso. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pariyati, usaha saya jahit rumahan. Produksinya apa? Biasanya jahit apa? Jahit apa, Bu? Jahit pakaian, Oh baju. Berarti Perorangan. panen nih sekolah ini. ya. Pas sekolah ini panen bukaan. Alhamdulillah. Oh. Oh, mantep ya. Maksudnya ini berarti ada orang yang pengen jahitin ke Bu Iya. Yati. Tapi kalau nggak dapat orderan jahitan baju, bikin Bikin baju sendiri Baju buat apa? dijual nggak? bikin Enggak. kerajinan. Enggak. Berarti nunggu aja. Ya. Kalau selama ini orang tahu ibu penjahit dari mana? Dari mulut ke mulut. Mulutmu di mana, Bro? Mulutku Dari rana mulut ke tulisannya mulut, Yati iya. jahit ya. Maksudnya pasang plakat atau gitu enggak? Enggak. Berarti Oh, benar-benar enggak, benar-benar ketok dari mulut tular ke ya? mulut. Iya. Luar Padahal udah biasa. berapa tahun, Bu? Ininya. Jahitnya. Berapa ya? 20 tahun lebih. Oh, berarti sudah terkenal Berarti ya. dari lahir mulutnya langsung udah jahit ya? akeh. Udah banyak mulutnya. Lahir ceprot langsung jahit loh ini. Kalau Bu Yati ini pengen nggak punya, aku pengen bikin kerajinan apa yang dari menjahit gitu, punya Dari keinginan? kain sisanya mungkin gitu. Untuk jahit itu saya nggak telaten. Saya telatennya baju. Oh, pokoknya bikin baju gitu. Kalau yang lainnya, maksudnya baju, selain baju nggak telaten gitu ya? Enggak. Oh, sangat Soalnya pasrah. banyak Sangat pernak-perniknya. pasrah sekali ya. Banyak pernah Terus modalnya juga banyak kalau bikin yang pernak-pernik itu. Oh, maksudnya untuk dijual sendiri. Berarti tiap hari memang ada jahitan Iya. ya? Oh, sehari bisa ngerjain berapa baju, Ibu? 3 atau 4. Ini khusus cowok, cewek atau Khusus cewek, tapi kalau cowok yang saudara ya tak jahitkan. Oh, kalau bawa saudara, saudara enggak, lagi, enggak Pak? Ini diterima. prinsipnya yang penting banyak saudara kok orang sini tuh. Kula sederek jenengan, Bu. Panggawe ke klambi. Punya karyawan nggak, Bu, yang nemenin apa, yang bantuin? Anak Misalnya saya yang- sendiri. Oh, sendiri. Anak saya sendiri. Oh, anaknya Oh, iya. sendiri. Anaknya juga bisa jahit. Ya. Oh, Alatnya sudah lengkap, Bu. Jahit untuk ite-ite, untuk obras gitu. ite-ite. Ite-ite itu namanya, Bu? Iya. Oh, iya bener. Itu tetap ite-ite ya? Ite-ite. Apa nama bahasa Indonesianya, apa? Semuanya punya, Bu? Punya. Mesinnya. Sudah Oh, lengkap. lengkap ya. Rencana ke depan pengen apa untuk usahanya, jahitnya? Ya pengen lebih rame lagi. Nanti nggak telaten kalau rame. Kan baju yang nggak telaten itu yang itu. Oh ya, Kan berarti yang pernak-pernik. berarti kalau sehari bikin 6 gitu bisa ya? Nah, saya masih punya anak kecil, nanti ndak rakopen. Oh iya. Bagus ini, Pak. Oke, Bu. Oke. Jadi mau ke depan, mau dibesarin ya, Bu? Oh, berarti Iya. ke depan Tapi ada yang nggak progres- kopan loh nanti, Bu. progresnya membesarkan anak dulu ya. Ya. Oh Gitu. iya. Pokoknya sambil jalan, sambil ikhtiar gitu aja. Memang bisa jahit sambil jalan, Bu? Bisa.
Bukannya jahit duduk ngene iki. Lagi sambil ngomongin. Oh, Ya iya. Bu, bisa lah sambil jalan bisa, Bisa, Mas. Gitu. Ya matur nuwun Bu. Matur nuwun, Bu banget Yati. loh Bu Yati loh ya. Bu Parjiah, ayo monggo silakan cerita bakminya. Wong ada bakmi loh di sini loh. Ayo. Monggo. Ayo apa Ayo, dibethok? Bu. Ayo. Sudah cantik gitu loh mau cerita usahanya biar terkenal gitu loh kalau Iya. ikut Assalamualaikum Sibako. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama bakminya apa Bu biar terkenal? Oh ya, ini khusus bakmi Jawa, Bunda. Bakmi Jawa. Iya, segala mie itu insya Allah saya buat bisa. Bikin sendiri mie-nya? Enggak beli, cuma masaknya itu. Oh, masaknya. Saya yang masak, saya nggak produk gitu. Oh. Tapi mie apapun bisa dimasak. Bisa, ya. Emang apa? Menunya apa aja? Ada mie ledek, Heeh. mie kue tiyu, mie Jawa, nasi goreng, sama ingkung, sama mides. Oh. Iya, mides. Kok ada ingkungnya juga? Iya, Oh. semua saya bikin, Bun. Oh, semua dibikin. Ada yang pesen saya buatin gitu. Oh, ini berarti ada warungnya atau hanya? Warungnya di mana? Dulu saya di perjalanan, cuma dibangun ruko. Saya terus jualan di rumah online. Oh, di online. Iya. Oh, Jadi, lewat apa kalau PO pesen? ya? Online Facebook apa? WA. Oh, WA, Bu, saya bakmi Jawa gitu. Iya, Terus iya. diambil. Nanti suami saya nganter sampai Oh. rumah gitu. Oh, besok saya mau pesen ke Wonosari Boleh, bisa ya? boleh. Bisa. Jauh, Mas. Ya kan WA, katanya WA. Bisa, Om. Itu sampai areanya berapa, Bu, yang boleh pesan? Ya, dulu waktu belum Covid banyak. Saya punya langganan itu Pak Giran tuh ada orangnya. Oh, ada. RT 2. Pelanggannya di sini. Punya 3 pos kamling dulu waktu Wah, belum 3 Covid. pos kamling. Itu pesanannya. Berarti kaderisasinya di pos kamling ya, nih, Mbak? Promosinya di situ, Bu. Menunya dikasih di pos kamling gitu apa gimana? Enggak, dia pesan pos kamling 1 pesan nasi goreng, pos kamling 2 pesan gitu. Pernah itu 3 pos kamling pesennya bareng, jadi saya pusing buatnya. Ini Jadi ya, ini loh, Bro. Pos kamling 1, Bu. kijang Nasi 1, goreng. kijang 1. Iya, Oke. Bu, kalau sekarang usahanya gimana, Bu? di rumah, Bu. Udah mulai lancar lagi belum? Alhamdulillah sudah. Ini yang sekarang yang baru laku ingkung. Oh, Ingkungnya ingkung. malah yang laris. Kenapa, Bu, ingkungnya? Ya kalau ingkung kan buat acara apa itu kan luas istilahnya. Yang banyak disukai sekarang ingkung. Ingkungnya, kalau Ibu boleh cerita, kenapa orang beli ingkungnya Ibu kok enggak yang lain? Nah, kenapa? Ayo. Spesialnya Soalnya, apa? Apa brambangnya apa-apa gitu. Ini prinsip saya itu kalau jualan, kalau bisa nggak ngecewain yang beli. Oh ya. Ingkung yang pasti ya, yang gede, harganya sederhana gitu. Harganya sederhana. Gede. Sederhana berapa sih? Berapa ya? Satu ingkung yang Yang sederhana standar itu berapa, 130, Pak. Oh. Kalau yang Kalau beratnya yang 2 sederhana? kilo, nanti harganya 180. Oh, udah gitu. Tergantung Ya, ini ya. besar tergantung kecilnya berat ya. badan ayamnya. Iyalah. Ini berarti yang mau dibesarin usahanya yang bakminya apa Bakmi apa ingkungnya? Insya Allah ingkung. Oh. Nanti Kalau sekalian. bami itu sama nasi goreng itu modalnya gede-gede, Bu. Misalnya telur sama kecap sama ayam itu kan harganya tinggi. Oh. Kalau ingkung? Kalau ingkung ya agak ada labanya sedikit gitu. Oke. Labanya itu bisa sampai berapa, Bu? Ya 1 ekor itu bersih 20.000. Wah. Kita udah itu bubuti ayamnya, nanti ngerebus, bumbuni, Ibu, kasih komplit. maaf ini, Ibu udah memisahkan ini uang dagangan, ini uang keluarga gitu sudah pernah dapat pelatihan? Sudah dipisah Atau belum, dompetnya Bu? cuma 1? Ya ini kadang kalau rame dompetnya sisin 2, kadang buat laba, kadang buat modal gitu. Oh ya. Oh, Tapi- tapi masih diambil-ambil buat belanjaan rumah enggak? Kadang diambil buat nyumbang. Ya itu loh yang saya tanyakan Banyak itu. temennya ya. Oke, Oke. Bu. Oke, matur nuwun, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti menarik sekali yang akan kita bahas. Nanti mungkin
Pak Suwardi bakalan membangun pos ronda Supaya lebih banyak pasarnya. siapa gitu tahu kan, itu ya. menumbuhkan perekonomian kan juga Betul. bagus juga perlu. Kali aja tuh sekarang kalau kita bilang galeri, aduh ketinggian. Kita bikin pos ronda aja. Desanya aman, dagangannya laku. Betul. Kok susah-susah amat gitu ya, paling gampang. Tetap di Sarasehan Si Bakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Oke, boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu semua yang ada di sini dan kita kembali lagi di Sarasehan Si Bakul. Kalau sama pengusaha itu jangan minta. Nah, ngapa? Belilah. Cuma minta Beli tepuk tangan gitu loh ya. Nanti tak beli kalau sudah habis acara. Hargai mereka gitu loh. Nah di depan ini juga ada salah satu pelaku usaha ya. Iya, Berarti betul kita sekali. mau juga tanya-tanya nih Bu Patmi. Kalau Bu Patmi usahanya apa Bu? Kalau sekarang ini lebih cenderung ke pemasaran gitu. Oh. Malah pemasaran. Kalau sebelumnya- Ini penting banget loh Bu malahan. Iya, Kalau kalau pelaku cuma UMKM ditanya- dodol-dodol tok rana le masarke meng dipangan Kalau dhewe. sebelumnya memang produksi ya sempat ini ke teri crispy itu. Oh, teri crispy. Cuman itu waktunya pas pandemi dulu kan di rumah ya, semuanya di rumah, kerja di rumah. Terus nganggur. Terus ada teri kecil-kecil itu kita gorengin, kita packing. Terus kemudian kalau teri besar itu hiu. Oh iya betul. Ayo nek cilik mesti teri. Hiu kecil itu. Teri kecil-kecil. Tapi akhirnya kan istilahnya kok monoton dan hanya sedikit gitu loh Jelean ya, hasilnya. Bang, Gitu. gini. Bukan jelean. Melihat peluang lain gitu. Iya betul. Akhirnya terus kita coba untuk mengumpulkan teman-teman, usahanya kan banyak ya pada saat teman-teman di Seloharjo itu Sekelilingnya. banyak gitu. Kita satukan dalam grup WA namanya Emak-emak Seloharjo gitu. Oh, kalau Itu boleh semuanya, tahu usahanya apa Bu? Biasanya Macam-macam itu. emak-emaknya ini. Nah, ini termasuk anggota Emak-emak Oh Seloharjo. ini. Nah, Semua dipasarkan oleh Ibu. ya Awalnya nanti yang belum. sesuai pasaran saya, maksudnya sesuai Operasinya market dari Ibu saya. nih. Nah, nanti saya yang pasarkan. Keren. Yang termasuk tadi ada
produk menggleng, produk bakpia, ya wedang uwuh itu juga. Mengglengnya itu yang di sini tuh renyah loh itu. Oh iya toh? Nah iya. Masih hoax kalau kita belum Nah, ngerasain cuma renyah ya. dilihat enggak kayaknya. Saya beli loh ya. Terus aku Wah, beli iya. loh ya. Nah iya lah, ini orang-orang diseneni ibu-ibu loh. Iya. Kemarin itu lakunya keras ya, jadi Katanya sekitar renyah. Katanya renyah. Iya, terus lakunya keras. Bareng laku keras. Pasti. Rasanya renyah, lakunya keras. Jangan dibalik ya. Ini unik loh produknya ya Bu Ya, ya. unik. Bu, Jadi kenapa kemarin mikir malah pemasaran? Kenapa? karena saya ini ya ribet untuk produksi itu. Karena saya sempat produksi dan waktunya tuh ternyata terbuang banyak. Enggak, Mending kalau masarin daripada selama ini ibu-ibu yang di dalam emak-emak itu, Ya. emak-emak Siloharjo itu pemasarannya emang gimana Bu? Menurut Ibu? Apakah Kurang, masih apa kurang? sebetulnya iya, sebetulnya mereka punya pasaran sendiri gitu sekitar ini. Tapi saya punya kenalan saudara yang dari luar-luar. Oh, iya iya iya. Yang Jadi- belum terjangkau mereka. Oh, berarti ini Jadi- bantu jual, memperluas lagi Ya, pasarnya. betul. Gitu. Kayak menggeleng kemarin hampir 10 kilo itu dalam waktu mungkin 1 minggu ya. Ya. Ini produsen menggeleng. Oh. Ada juga di sini. Iya iya iya. Dan itu enak ini. Nanti coba Enak coba. ya. Pokoknya emang enak, renyah. Dan kayak mang laku tuku. keras. Kayak mang tuku. Terus sekarang ibu biasanya masarinnya lewat apa? Jadi lebih sering ke online ya. Jadi ada Facebook, kadang-kadang kalau Instagram itu belum terlalu ini aktif sih. Kenapa Bu? WA gitu. Kok belum Instagraman kenapa? Kan juga Di pasarnya ini, luas. di protes anak. Lah, kenapa? Jadi, wah ibu tiap hari HP Lah iki terus golek det tendo ngono. mainan HP gitu. Padahal jualan Jadi ya. agak, ya, jadi agak kita kurang. Nah sekarang marketnya, konsumennya rata-rata yang dari mana? Di dari luar WA Siloharjo. atau dari ini? Ini kebetulan saya di pendidikan gitu ya. Jadi tidak murni bakul, tapi saya sekaligus bakul gitu. Oh. Ibu guru nih ceritanya. Ya menyelah sambil minum air. Oh. Nah nanti tiap institusi itu kita datangi ya, satu orang nanti ada di sana, satu orang ada di sana. Nah, iya nanti iya, luwes sekali Wah, ya. ini memang market terhandal ini ya. Iya, berarti Cuman yang belum itu ekspor, nanti kita belajar sama Pak Oh iya, Warji. nanti mangglengnya dititipkan kontainer bisa nanti. Manggelengnya Loh itu dari kayu loh. Di kayu yo. Atas salah. Nggih, berarti ini adalah salah satu upaya kalau Inisiator. biasanya UKM ini produksi nanti urusan jualnya pusing. Nah, malah Ibu yang justru inisiatif untuk berjualan. Betul sekali. Keren banget dong. Pak Wardi ini melihat ibu-ibunya, ini ada bapak-bapak sono tapi agak malu-malu mau cerita. Ini gimana nih? Kebetulan Bapak juga Komisi B sangat paham dengan UKM kita. Baik Mbak Marta, jadi saya kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM ini untuk bersama kita ajak masuk ke pelosok Yogyakarta, wilayah marginal di Siloharjo ini, yang sesungguhnya kita punya potensi yang luar biasa. Iya. Seperti cerita dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum cerita, ini potensinya bapak-bapak ini juga bagus ini. Oh iya. Ada yang ayam, ada apa Mbak Wir? Usahanya macam-macam. Gak ngaku ya Pak tadi Pak. Nanti akan bicara itu. Iya. Nah, karena selama ini barangkali belum begitu terekspos ya, belum begitu terbuka begitu bahwa sesungguhnya mereka punya sesuatu yang bisa dipasarkan di tempat lain begitu. Maka pada kesempatan Sarasehan Cibakul ini kami ajak datang ke sini. Kopi Klothok ini juga bagian dari harapan kami nanti ada kerjasama dengan para pelaku UMKM ini. Kan tempatnya luas ini. Iya. Jadi orang wisata mampir ke sini beli oleh-oleh gitu. Ini juga bagian dari upaya promosi kami agar Mas Yanto dan kawan-kawan ini bisa membawa perubahan dari usaha-usaha yang statis menjadi usaha yang maju. Membawa perubahan dari usaha yang statis menjadi usaha yang maju. Sehingga saya berterima kasih Mbak Marta, Mas Ad Puang. Oh iya. Betul Pak. Kerennya itu loh panggilan kerennya itu. Udah lupa dia namanya Pak. Iya, kerennya itu datang ke sini kemudian agar bisa mengangkat saudara-saudara kami yang ada di Siloharjo ini.
nanti kan ini akan disiarkan tuh nih ya. Iya, Pak. Ya, jadi tidak hanya akan dilihat oleh sekarang yang Benar, kumpul di sini, seluruh dunia, Pak. tapi akan dilihat seluruh dunia. Tepuk tangan ini. Iya. Luar biasa. Nah, kepada Dinas Koperasi yang kemarin kami rapat dengan beliau itu, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik pada para pelaku usaha ini dari semua jenis lah, produksinya, marketingnya, perizinannya, ini agar kemudian ada kerja bareng yang bisa dilakukan. Karena kemarin kami rapat juga terpadu ada DPPM juga itu. Penanaman modal. Iya, penanaman modal, dan dia adalah biasanya juga yang melayani perizinan, sehingga ekspor barang-barang dari sini itu ya sekarang kan kayu. Harapan kami nanti yang ekspor itu bukan hanya kayu itu. Menggelengnya diekspor sana, Bu. Artinya ada semangat produk-produk lain begitu, dan seperti yang kami dengarkan Bu yang biasa buat ingkung, Urung tak tekan nggon kuwi nggo mesake kan. Arep iklan rada angel ya. Arep iklan urung iso sesuk ya pesennya. Ini kan memang menjadi makanan khas ya, makanan khas yang, dan wisatawan itu kalau datang dengan dari ingkung itu biasanya seneng. Iya. Ya, karena satu, ayamnya mesti sehat. Ayamnya juga ayam kampung. Ya, jadi kalau nggodoke itu mateng tenan gitu, jadi ora alot gitu. Bumbune ya remasuk nyus gitu ya. Biasanya kita seneng. Apalagi ada sambelnya, ada kulupanya, dan bersih gitu ya. Nah, ini kita seneng. Nah, sehingga ini menjadi bagian yang perlu bareng-bareng kita perhatikan agar kemudian para pelaku UMKM kami ini nanti bisa dimengerti oleh Dinas Koperasi dan UMKM yang ada di Sidoarjo ini. Yang kebetulan juga ya, kemarin Bu Siwi ngendika akan mendata sekitar 70.000 sekian yang ada di Bantul itu. Nah, ini menjadi bagian yang agar nanti tidak terpendam, sehingga mutiara ini bisa tergali kan. Harapan kami begitu, Mbak Marta, kurang lebihnya. Boleh dong kasih apresiasi untuk bapaknya di sini tuh langsung semangat deh kalau besok akan begini gitu. Siap mendukung. Tapi hari ini sebenarnya Pak Wisnu, Dinas Koperasi dan UKM DIY ini langsung jemput bola Pak Wardi. Tidak hanya sarasehan, tapi juga ada pendaftaran langsung nanti si Bakul, ada Mas Panca dan Mas Anto di sana. Ada yang sudah daftar si Bakul? Tadi kan yang sudah daftar si Bakul baru Bu Mariani. Jadi nanti yang lain silahkan langsung ikut daftar si Bakul. Jadi tadi yang ceritanya kan dapat pelatihan, perizinannya dibantu, itu karena ikut si Bakul. Sudah bawa handphone? Pasti. Kalau ketinggalan udah dari tadi pulang ya toh. Punya KTP? KTP bawa? Enggak bawa. Bariki cegatan KTP loh. Bapak-bapak bawa KTP enggak? Bawa. Kemana-mana harus bawa ya. Terus punya alamat email? Email punya, lupa passwordnya Pak ya. Iya, pokoknya itu ya. Syaratnya nanti langsung ketemu sama Mas Anto dan juga Mas Panca. Tapi lebih lengkapnya Pak Wisnu deh, gimana Pak ini? Harus apa ini UKM di sini Pak? Oke, matur nuwun Mbak Marta atas waktunya. Jadi sebenarnya lewat jalan raya ini ke arah Silo itu sering, tapi kopi padas baru ini Pak ya saya lihat. Ini baru sepertinya ini. Oh iya, Pak. Tempatnya cukup bagi saya cukup instagramable. Makanya tadi saya ketika datang ke sini langsung puter-puter. Ternyata memang view sungai ini sebagai, saya sepakat dengan Pak Wadi, kopi padas ini sebagaikan mutiara dalam lumpur memang. Ya, jadi memang kalau tidak dikelola kita hanya melihat onggokan saluran air ke sungai, tapi kalau ketika ternyata dikelola dengan bagus, ternyata ini lokasinya cukup potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi unggulan di Kelurahan Sidoarjo. Di samping ini ya, kalau Sidoarjo kan ada goa-goa di pinggir bukit ini, tapi yang di pinggir ini memang di pinggir jalan, tempatnya strategis, dan saya sepakat dengan Pak Wadi, memang kalau memang lokasi ini nanti bisa berintegrasi dengan pemasaran produk-produk Bapak Ibu di sini semua, ini menjadi tempat yang strategis. Kemudian yang kedua, tadi melihat produk-produk Bapak Ibu memang ini tinggal mungkin ditangani dikit-dikit gitu kan, ditangani dikit-dikit, poles-poles mungkin
kemasannya dipoles dikit-dikit itu biar sedikit menarik, karena mungkin problemnya kalau saya lihat hanya di problem kemasan. Kalau tadi tentang sertifikat kemudian PIRT, saya kira kami Dinas Koperasi UKM DIY maupun yang ada di kabupaten itu selalu membuka pintu lebar-lebar untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat PIRT, halal, MD itu dengan biaya yang sangat terjangkau, bahkan gratis lah saya bilang. Itu. Senang kalau dengar kata gratis ya. Makanya tadi ikuti saja di medsos Dinas Koperasi, di Diskop UKM DIY itu kita juga punya medsos. Dan sekarang memang sedang dibuka pendaftaran untuk mendapatkan sertifikasi PIRT maupun halal. Dibuka saja, di situ ada linknya. Ini dibuka. Ada tulisannya di belakang ini, semuanya lengkap. Iya. Kemudian yang ketiga tadi Mbak Marta sudah cerita tentang Sibagul. Jadi Bapak Ibu yang di sini yang belum daftar Sibagul, silahkan mendaftar di Sibagul. Linknya kalau buka Google itu ya di sibagul.jogja.jogjaprof.go.id. Jadi kalau bingung buka YouTube saja, ngetik cara mendaftar Sibagul. Benefitnya apa? Bapak Ibu nanti akan didata yang pertama, didata tentang bisnis Bapak Ibu. Syaratnya apa? Punya KTP DIY, punya usaha ber-KTP DIY, punya nomor WA, punya email tadi. Nanti kalau sudah daftar, nanti Bapak Ibu akan kita berikan kesempatan ke tahap berikutnya, yaitu mendaftar lagi untuk ikut Market Hub. Jadi kalau daftar Sibagul hanya mendaftarkan NIK usaha Bapak Ibu, alamatnya di mana. Tapi kalau ikut Market Hub, produk Bapak Ibu akan kita bantu dipasarkan. Katakanlah wedang uwoh, kemudian gadung. Cipeng gadung ini kemudian bisa dibantu dipasarkan melalui Sibagul. Jadi syaratnya apa? Kalau sudah daftar Sibagul, cuma ngirim foto produknya yang bagus, kemudian ada harganya, ada deskripsi produknya. Nah, deskripsi produk ini penting Bapak Ibu. Mengapa penting? Agar produk Bapak Ibu itu punya nilai plus, nilai yang berbeda dari produk gadung yang lainnya. Katakanlah gadung dari Wukirsari atau manalah, dari lingkungan sana juga sentra gadung juga. Nah, makanya yang membedakan gadung Seloharjo dengan gadung pada wilayah yang lain itu harus ada telling story-nya. Wah, ini dulu gadungnya itu dikerjakan oleh dengan memeras keringat sepanjang berapa bulan, atau dulu gadung ini ditanam dari tanaman gadung yang ditanam oleh Sultan Agung, katakanlah lah itu Tapi cerita-cerita mungkin seperti itu diperlukan agar orang itu kemudian bisa memilih. Oh, ternyata rasanya asin gurih-gurih, katakanlah ditambahi rasa coklat, keju lah, itu mungkin sebagai sebuah inovasi yang kemudian orang kemudian tertarik. Nah, kalau memang produk-produk nanti sudah lolos kurasi di kita, nanti Bapak Ibu akan kita berikan pilihan untuk ikut ekosistem ojol. Apakah itu Gojek, Grab, atau kalau tidak ada Gojek, Grab, ke PT Pos, kantor pos. Nanti ongkos kirimnya pemerintah daerah yang menggratiskan. Jadi free ongkir ya Pak? Iya, jadi katakanlah tadi mau mengirim wedang uwoh ke Riau atau ke Kalimantan lewat kantor pos, itu gratis ongkir. Ini berkat Pak Wardi juga ini yang memberikan support kepada Dinas Koperasi, sehingga alokasi kami yang tahun ini kan ada 2,5 miliar. Monggo silakan dimanfaatkan skema free ongkir Market Hub Sibagul ini untuk membantu pemasaran produk Bapak Ibu semua. Produk UMKM Bapak Ibu yang ada di sini, di Seloharjo, sehingga Seloharjo tidak hanya mungkin batu yang bejo, tapi ya memang produk-produk UMKM dari Seloharjo ini benar-benar moncer, benar-benar kemudian unggul gitu kan. Katakanlah bisa disebut wedang uwoh, kan dulu di gua itu kan ada mangkurat mas, itu disebut-sebut sedikit kan tidak masalah itu kan. Goa Jepang, gadung goa Jepang itu kan, wah sehingga bangun mungkin
Sing nandur wong Jepang katakanlah itu kan ora ketang didobosi kayak itu kan. Telling story itu kemudian penting ketika Citra Seloharjo itu dekat dengan Goa Jepang. Citra Seloharjo dekat dengan Kali Opak. Nah ini yang kemudian membuat pentingnya branding yang akan memperkuat pemasaran produk-produk Bapak Ibu semua. Dan di sini tadi yang keempat, daripada nanti bingung daftar Sibakul atau seperti apa bingung, di sana ada kita menyediakan fasilitas pendaftaran langsung di yang baju-baju putih itu. Ada Mas Panca sama Mas Anto nanti bisa membantu kalau Bapak Ibu pengen mendaftar Sibakul. Tidak hanya Sibakul sebenarnya, kalau pengen punya NIB, legalisasi usaha bisa dibantu di sana nanti. Jadi ini bentuk keberpihakan kami kepada Bapak Ibu yang rawuh di Sarasian ini dapat plus. Kalau Bapak Ibu belum punya NIB, nanti bisa ke belakang sana. Cara dapat NIB tidak harus datang ke kantor DPPM atau kemudian di rumah sinyalnya berat, di teman-teman yang ada di belakang itu bisa memfasilitasi. Daftar Sibakul, ikut Market Hub, daftar NIB, itu kemudian membantu Bapak Ibu yang sekarang belum punya legalitas, pengen daftar Sibakul, pengen ikut Market Hub, silakan dimanfaatkan momen ini agar produk Bapak Ibu bisa terbantu pemasarannya, bisa terbantu dari sisi legalitasnya, dari sisi kelayakannya. Saya kira seperti itu. Ini langsung hari ini ya Pak. Ya, NIB itu apa tahu nggak Bu, Bapak? Berusaha. Pinter dong, tepuk tangan Bu Waryani. Itu untuk apa ya sebenarnya? Nah, itu kayak KTP kita loh, supaya usaha kita itu tercatat, terdaftar gitu ya. Nanti jadi kalau misalnya ada pelatihan atau mau mengajukan untuk perizinan yang lainnya, yang pertama ditanya NIB-nya. Jadi ibu-ibu nanti siapa yang belum punya NIB boleh angkat tangan, Bapak? Angkat tangan. Belum punya? Iya, ayo nanti langsung ya, daftar ya. Biar dapat langsung daftar. NIB. Oh, Bapak aku ora duwe NIB, aku nomor rekening wae yo, Pak yo. Punya Pak nomor rekening, Pak? Oke, nah hari ini langsung jemput bola dan juga nggak hari ini Pak, ini Dinas Koperasi pokoknya tahun ini langsung menambah lagi fasilitasinya jemput bola. Jadi jangan sampai dilewatkan ya Bro. Silahkan dimanfaatkan. Ini intinya kita membantu ibu-ibu. Langsung loh. Langsung. Biar jualannya itu semakin luas jangkauannya, semakin laris seperti yang diminta tadi ya Bu. Yang penting pokoknya laku keras kayak gitu. Laku keras tapi tetap renyah. Tetap renyah. Dan kayak tadi informasi-informasi update itu bisa dilihat di sosial media. Betul. Medianya Dinas Koperasi. Cari di sosial medianya ada di tulisan-tulisan ini dicari. Karena informasi kadang kita sampaikan lewat media sosial. Nanti siapa yang mau ada pelatihan, mau ada fasilitas PRT, tadi sertifikasi tadi halal kayak gitu, PRT. Semuanya diupdate di media sosial. Betul. Karena kita kadang nggak sampai mau ngomong ke dalamnya Bu Yati dodok niki aja ngoten program ngeten kadang nggak nyampe. Ora dibuka ke lawang. Nah, ora dibuka ke lawang. Makanya seperti hari ini kita ketemu langsung dengan Bapak Ibu di Seloharjo yang watu apa Pak? Iya, pinter ya. Langsung nemu. Orang yang watu. Harjonya. Pokoknya makmur. Watu makmur. Bener mutiara terpendam. Nanti jadi mutiara yang muncul di permukaan ya. Nanti di segmen berikutnya kita mau dengar cerita yang luar biasa. Cerita luar biasa. Ini dari Pak Warjio ya. Jangan kemana-mana kalau mau tahu. Pokoknya ini perjalanan luar biasa dan menjadi seorang eksportir itu dia. Jangan kemana-mana, tetap di Sarasian Sibakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah.
Stok produk UMKM melimpah, dijamin murah. Kang Dipro. Kula nuwun. Paket si bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Lampu hias akrilik juga dia bojomu toh? Wah, si bakul. Si bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si bakul Jogja Gratis ongkir. Si bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sisik lengkap. Senang banget di sini ya, ceria-ceria. Lucu-lucu. Kita kayaknya healing dari sini ya. Seneng makanya ketemu di sini tuh, benar-benar dapat apa cerita-cerita yang unik dari ibu-ibu UMKM yang tidak ditemukan di daerah lain. Ini khas Seloharjo kayaknya. Salah satunya adalah kita bisa guyon gitu ya. Nah, nanti bisa dikemas, nanti barangkali menjadi tempat wisata selain makan kita. Karena penting juga ketika kita jualan produk itu juga harus ada apa ya? Interestnya, kita ketemu pelanggan, kita harus senyum, kita harus gojek-gojek. Nanti kalau udah seneng tuh biasanya tuku 5.000 dadi 15.000, dadi 20.000. Jadi 100.000 lah bro. Iya kadang ya tetap 5.000 ya no. Kan ibu-ibunya tuh senyumnya udah ramah, lucu meneh ya lucu. Ceritanya lucu. Bapak-bapaknya juga nanti ya. Dan kita juga pengen denger, ini ada cerita juga. Ini dari Seloharjo juga ya ceritanya berarti. Berawalnya itu. Ini bisa jadi cerita motivasi nih ceritanya nanti ya. Kisah hidupnya Pak Warjio. Pak Warjio bisa diceritakan, kita singkat juga ya. Tapi karena waktunya singkat Pak, mohon nanti juga singkat. Tapi beliau ini tadi cerita ke kita berawal dari seorang tukang becak. Tukang becak. Kita berdua nggak percaya. Karena yang kita lihat sekarang ini seorang eksportir gitu. Kontainer, mainnya luar negeri. Masa tukang becak? Bukannya gimana-gimana, tapi kita pengen dengar ceritanya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya Bustoyo, ingkang kula hormati, estu apa yang diceritakan dan apa yang diaturkan dari Bapak dan Ibu tadi betul bahwa kami sebetulnya memulainya Pak dari sudah menjadi 2 kali menjadi apa ya, menjadi pensiunan. Kata-kata orang pegawai kan pensiun ya. Pensiunan Pak, betul. Satu, saya pernah menjadi tukang kebun selama 9 tahun. Tukang kebun? Iya, tukang kebun SD 9 tahun tapi nggak diangkat. Wah. Ya. Tadi itu sudah termasuk pensiun. Mungkin yang di sini ini semua dulu pernah sekolah di SD kami. Pak Bonnya? Ya, Pak Bonnya. Dia yang pipis, yang buang sampah air besar, itu saya yang ngebiuri. Karena di tahun 80. Di tahun 80 itu di daerah desa sini belum ada toilet atau kloset itu, Mas. Masih di sungai atau sungai kecil. Jadi kalau membuat di SD itu pada kemana-mana gitu loh. Saya sebagai ini orang-orangnya Pak. Iya, ini orang-orangnya. Saya sebagai tukang kebun ngebiuri gitu ya. Itu menjadi pensiun itu Pak yang pensiun. pertama ya. Ya, itu pensiun. Pensiun kedua saya sudah menjadi pilot roda 3. Pilot roda 3. Ya. Apa Pak? Pesawat F-16 atau pesawat tradisional. Tradisional. Kan rodanya juga 3 itu. Itu pesawat tradisional itu roda 2 Mas, karena pakai kaki 2 harus kaki berjalan 2. ya. Ya itu becak ya, tukang becak saya sudah. Tahun berapa itu Pak? Belum bentor, dulu masih ayun pakai kaki ya. Itu di stasiun 2 tahun, di Prawiro Taman 5 tahun. Oh iya. Itu dulu kita masih nyambi menjadi tukang kebun SD itu.
Jadi punya dua profesi. Ya, double. Nah, kemudian singkatnya bisa ketemu seorang yang akhirnya membuat hidupnya berubah itu gimana, Pak? Ya, alhamdulillah pada tahun 89 itu saya ketemu dengan orang Inggris namanya Andi Makunuksi. Itu kebetulan dia itu melancong di Indonesia karena dia dapat hadiah waktu dia kuliah itu terbaik di kuliahnya. Jadi dia punya waktu untuk berlibur di Indonesia. Dan waktu itu di Jogja. Pada saat itu di Jogja itu ketemu saya. Kalau nggak keliru sekitar jam 7 itu pesawat jam 7 baru masuk ke hotel sekitar kalau nggak keliru 30 menit atau berapa langsung keluar. Ketemu kami itu ngejak jalan-jalan di Jogja. Delalah langsung ketemu jenengan. Iya. Numpak becak. Iya. Jalan-jalan sambil ngobrol ya berarti ya. Sambil ngobrol itu di Keraton, di Taman Sari, Pasar Burung. Terus lihat-lihat di tempat produksi-produksi kerajinan. Ada kerajinan yang ada di Jogja. Seperti contohnya batik, ada yang perak, ada yang mungkin wayang golek itu juga itu. Setelah itu jam berapa ya? Itu waktunya makan siang. Saya diajak makan siang. Diajak makan siang, ngobrol-ngobrol. Dia katanya saya juga orang nggak punya. Saya bisa ke Indonesia ini karena saya dapat hadiah. Oh, gitu. berarti Mr. Andi itu juga istilahnya dapat bukan bisa ke sini karena hadiah. Karena hadiah ya. Oh ya. Terus kenapa jadi inspirasi bisa akhirnya menjadi relasi buat Bapak? Itu dia waktu itu bilang apakah kamu bisa ngasih pekerjaan saya gitu. Saya tukang becak itu diminta pekerjaan. Ya. Ini orang bule ini minta pekerjaan sama tukang becak? Ya. Ya, saya tahu karena potensinya itu dia itu suka sama kerajinan yang ada di Jogja, khususnya Jogja itu. Itu dia belanja sangat banyak, Bu. Sangat banyak belanjanya. Jadi karena saya dapat fee dari kalau belanja tukang becaknya dapat ya. Kita sampai di sini itu mengeluh mau nangis gitu. Nggak tega? Iya nggak tega karena dia orang nggak punya, saya dapat fee agak banyak itu fee-nya gitu loh. Malah nggak tega? Iya nggak tega. Lantas setelah dia bilang minta pekerjaan itu saya tanya habis Jogja kemana? Saya mau ke Bromo, Bali, Pulau Komodo gitu. Masih mau piknik ya. lagi? Nah terus saya tanya, saya bilang gini, saya bisa ngasih pekerjaan kamu itu sekaligus mas, sekaligus langsung ya sekaligus idenya saya bilang itu gitu. Muncul gitu ya? Iya, dia saya bisa ngasih pekerjaan kamu kalau kamu mau ke Bromo, Bali dan Pulau Komodo itu dibatalkan. Dibatalkan, kenapa Pak? Karena untuk transport yang akan dipakai ke sana itu bisa untuk beli barang di Jogja, lantas bisa dijual ke duitnya mending buat modal dijual ke Inggris. Ke Inggris ya. Jadi sarannya Pak Warjio ini malah kue sekulaan aja di sini bawa ke Inggris daripada gue piknik. Betul. Itu menguntungkan bagi kami, juga menguntungkan bagi dia. Oh, dapat fee lagi karena dapat fee lagi gitu loh. Pintar juga nih Pak becak yang satu gitu. ini ya. Dan singkatnya ini Pak, mohon maaf karena waktu juga ya. Singkatnya sekarang Mr. Andi ini tetap menjadi relasinya Bapak. Masih. Dari. Usahanya semakin besar ya berarti. Betul. Apa yang sekarang dikirim ke Inggris Pak? Kita masih ngirim produk-produk mebel, juga akar-akar yang dari Jawa Timur, kayak dari Bojonegoro, dari Ngawi itu. Kita ambil barang dari sana, di sini kita finishing, setelah finishing kita kirim. Jadi awalnya Bapak hanya mengambil kerajinan batik dan lain dari orang lain, lama-lama Bapak bisa mensuplai sendiri dari hasil karyanya. Sekarang yang paling utama apa Pak? Yang disukai atau yang paling favorit di sana dan itu sangat signifikan untuk bisnisnya Pak Warjio. Kita sebetulnya tidak hanya di Inggris, kita ada yang sekarang yang kita kerjakan itu 3 negara, di antaranya Belanda, Jerman, sama Inggris sendiri. Wow, tepuk tangan dong. Bisa melebarkan sayap ke negara Eropa lainnya. Loh, Pak Bonmu loh, Pak Bonmu loh. Ini keren tenan ini. Saya minta pada teman-teman UMKM yang ada di sini, itu kita berusaha jangan hanya lihat istilahnya kayak apa ya, kayak kapal terbang.
cepat sampai, jangan. Tapi kita memerlukan perjuangan. Proses perjuangan, dan kita harus mungkin ada jungkir baliknya. Pekerjaan itu pasti nggak terus kita langsung di atas, itu enggak. Itu juga nggak mulus-mulus banget, Pak? Iya. Nggak naik terus langsung. Pasti itu pakai perjuangan. Tantangan itu. terbesarnya pernah yang dialami apa, Pak? Kita pernah di tahun 2008. Di tahun 2008 itu Eropa kena krisis moneter, Bu. Terus terdampak juga? Kita kena dampak, kalau nggak keliru itu saya kena selama 1 tahun itu tidak menerima bayaran 800 juta. Wow. Sampai sekarang itu uang 800 juta itu bisa dikatakan tidak ada kabarnya atau hilang. Oh iya. Tapi itu memang menjadi konsekuensi kalau kita sudah menjadi pengusaha, ya itu memang menjadi risiko pengusaha. Kayak ibu-ibu mungkin kayak ibu-ibu yang istilahnya kita sudah kirim barang, padahal kirim ingkung di sana tapi nggak terbayar, itu jangan terus kita mengeluh. Susu aku ora bakul ingkung, jangan. Saya nggak mau bakul ini, itu jangan. Karena apa? Itu suatu ujian. Betul. Ujian. Terus gimana caranya, Pak, supaya bangkit? Ini kan modalnya juga habis nih misalnya. Kebetulan, Bu, waktu saat itu di tahun 2008 itu kita belum menggunakan dana talangan dari bank. Kebetulan masih menggunakan dana sendiri, Bu. Karena di krisis moneter kita mempunyai hasil yang sangat besar sekali. Dari dolar 2.500 menjadi 14.000. Orderan sangat besar sekali. Sampai ada yang customer saya ada yang bilang, kalau kamu 1 minggu bisa kirim 1 kontainer, silahkan 1 kontainer. Kalau 2 minggu bisa kirim 2 kontainer, silahkan kirim 2 kontainer. Nah, itu tabungan itu masih sampai saat di tahun 2008 itu, Bu. Jadi pada saat kita itu istilahnya mendapatkan hasil, itu jangan hasil itu langsung dihabiskan. Karena apa? Itu pasti untuk menanggulangi di waktu-waktu kita seperti COVID. Betul. Kita walaupun kena COVID, Bu, tenaga saya tetap, gajinya tetap utuh. Nggak ada 50% gaji, nggak. Sampai sekarang. Makanya nggak ada yang dipensiun. Nggak ada. Padahal juga sempat krisis juga ya ketika tapi karena punya ya. tabungan, dana cadangan yang sudah disiapkan jauh-jauh hari, itu yang perlu dicontoh juga ya. Dan COVID itu sebetulnya kita juga sebagai pengusaha, kita harus mempunyai alternatif lain. Jangan sampai hanya ngandalke apa yang menjadi usaha kami. Terus apa yang dilakukan? Setidaknya kita harus mempunyai branding yang lainnya. Usaha yang lain. Seperti contohnya kalau, apa, Pak? Contohnya kalau ekspor baru sepi, kita ambil lokalnya. Seperti bikin joglo, bikin limasan, bikin gazebo. Itu yang kita bikin, Bu. Itu. Top. Lantas hal-hal yang seperti itu kita bisa menyelamatkan karyawan, Bu. Dan selama ini rezeki Bapak Ibu Sedoyo, jangan kita mengaku rezeki itu hanya milik kita. Karena apa? Kalau kita sudah mempunyai karyawan, ya karyawan diopeni. Seperti karyawan kami sudah banyak yang kita ajak umroh, Bu. Kita ajak umroh. Karena apa? Saya sudah sering bilang sama karyawan saya, kamu ngelembur siang malam itu untuk keluarga kamu. Tapi untuk mengingat di sananya, di akhirat nanti, kamu belum mempunyai bekal. Kalau kamu saya kasih uang 30 juta atau 25 juta, mungkin 1 minggu habis. Tapi kalau kamu saya ajak ziarah ke sana, itu pasti nanti sampai di akhirat. Iya, betul. Dia pada setuju, Bu, itu. Alhamdulillah. Salut. Keren. Pak Wadi itu langsung gini. Iya. Mau komentar, Pak? Ya, artinya saya senang banget itu dengan jiwa yang tidak gampang menyerah. Jadi semangat maju terusnya itu yang saya memberikan apresiasi kepada Pak Warji, dan harapan kami itu akan bisa kita teladani, kita turunkan. Jangan gampang menyerah. Tantangan dalam setiap usaha pasti ada kan begitu, tapi ini mengajak kepada kita agar tetap selalu semangat dan bangkit. Gitu, tepuk tangan. Hari ini luar biasa ya, Bro. Luar biasa, benar-benar. Ilmunya ini benar-benar ilmu yang sudah dipraktekkan, bukan teori, sudah dihadapi langsung dan sudah dilewati. Dan jadi kita itu bisa diaplikasikan di semua usaha yang ibu-ibu lakukan, bapak-bapak lakukan. Mahal banget loh ini ilmunya. Kayak bagaimana kita investasi, kita nabung, kita menyejahterakan lingkungan.
karyawannya. Karena karyawan itu kan juga yang menyejahterakan kita ya Pak. Ini juga bagian dari ibadahnya kita kan, sebagai pengusaha kita punya ibadah. Kita harus punya banyak brand. Karena saya tuh wong urip ki cagake kudu 5. Aku nek sik papat ambruk garis siji. Nah, biasanya sik siji ambruk. Nek siji kan ambruk langsung ambruk ya. Nek 5 kan nanti masih papat ya. Baiklah. Ini luar biasa ibu-ibu, dapat ilmu nggak bapak-bapak dapat dari sekedar obrolan kita hari ini? Dapat semangatnya, dapat ilmunya, dapat. Habis ini mau dapat daftar si bakul? Oh, maunya tuh mau saya atau daftar. Mau becak cari turis. Nah, itu juga itu peluang kan yang namanya peluang itu bisa datang dari mana aja. Itu pelajaran pentingnya. Peluang bisa datang dari mana aja ya. Ya mungkin sesuai dengan amal ibadahnya Pak Warji. Ketekunan. Dulu waktu jadi tukang kebun harus begini-begini dilakukan dengan ikhlas. Kreativitasnya ya, butuh apa lagi. Betul sekali. Ini smart loh. Kalau dipikir tadi saya mulai dari pertanyaan, berarti Bapak bisa bahasa Inggris ya? Nah ternyata itu kan juga becak loh. Lainnya itu tadi sudah cerita. Kalau lainnya itu ada kursus ya yang diberikan oleh teman-teman di UGM itu. Lainnya itu nggak mau ikut kursus. Benar. Bapak ini ikut kursus. Dan ternyata akhirnya, malah habis kursus dapat sangu juga ya Pak. Nah itu yang nggak tahu. Ternyata dapat berapa? 500.000 ya? Ya enggak lah ya. Tapi maksudnya kadang-kadang kita itu melewatkan kesempatan yang sudah ada di depan kita. Padahal itu adalah peluang untuk mengubah hidup kita. Begitu dong. Terima kasih Pak Wardi, matur nuwun. Kita tunggu lagi keliling-keliling di tempat lain Pak. Iya. Pak Wisnu matur nuwun sudah bawa krunya dari Dinas Koperasi dan UKM, nanti langsung dikeroyok ya bareng-bareng di sana. Langsung. Pak Warji, ceritanya luar biasa. Nanti kita mau main lagi ke sini, kita mau bikin story. Iya, kita mau ngusung lesung Pak besok Pak. Oh iya, ada lesungnya jadi lemari loh ya. Membayangkannya aja susah loh ya. Dan Bu Patmi tetap semangat Bu, membantu teman-teman yang lain ya. Jangan renyah itu. Iya, tapi laku keras. Oke, yang jelas. Takut salah komen. Yang jelas kebersamaan kita hari ini semoga menjadi berkah juga buat kita semua dan juga seluruh pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan acara pada kesempatan hari ini. Dan semoga habis ini UMKM yang ada di sini naik kelas semuanya. Betul sekali. Dari Sarasan Sibakul Dinas Koperasi dan UKM DIY, saya Marta Sasongko. Saya Adnan Junior. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Kita semuanya dan Jogja istimewa. Terima kasih. Rasane koyo mangan lawo sate senajan saanane sing penting rokoe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah ngecucu tresnaku rokoe ra bakal tak madu bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung tak perjuangke tekan jalur melengkung kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mlete kowe ojo sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jan istimewa. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung tak perjuangke
apa